Ya sudah, kalau kamu nggak mau bayar uang sebesar 50 juta, ya, mendingan kamu pergi, ya. Jangan pernah injakan kaki kamu di kantor ini lagi. Kalau enggak, aku bakal bersikap tegas sama kalian berdua. Itu pun kalau kamu nggak mau bayar juga seperti orang ini. Ini udah jam berapa ya? Padahal janjiannya tadi udah jam 9. Ini adiknya temenku juga minta ketemuan di sini gara-gara ada masalah rekrutmen di kantor. Ini lagi, padahal aku hari ini masih cuti. Masih ada aja yang harus dikerjain di kantor. Ya tapi mau nggak mau sih, kan itu tanggung jawabku ya. Mau nggak mau aku harus turun tangan sendiri nih buat tahu apa masalahnya di kantor, terus juga ya kenapa ada masalah di perekrutan karyawan. Selama ini aku kerja di kantor bertahun-tahun nggak pernah ada masalah rekrutmen di kantor, baru kali ini. Tapi bener sih, aku harus ketemu sama adiknya temanku dulu, aku harus tahu apa masalahnya, baru aku nanti ketemu solusinya. Ya udah deh, kayaknya aku harus ke sana dulu deh buat nunggu siapa ya namanya ya? Loh, oh ya tuh kayaknya mobil Bu Dita. Apa jangan-jangan Bu Dita udah nunggu dari tadi? Aku jadi gak enak sendiri nih. Oh ya, nih aku harus bicarain semuanya ke Bu Dita. Masalah yang interview kemarin, kan kata teman aku semuanya nggak ada biaya administrasi, sedangkan kemarin aku malah di target 50 juta. Gimana aku bisa percaya coba, sedangkan kemarin nggak ada Bu Dita. Kalau misalkan ada Bu Dita kan bisa langsung nanya ke Bu Dita nih. Nah sekarang takutnya Bu Dita nungguin, aku harus segera lapor ke Bu Dita nih. Ini Pak Sofyan kemana ya? Bu, permisi Bu. Iya Pak. Mohon maaf nih kalau misalkan Bu Dita nunggu lama. Ya nggak apa-apa, saya juga baru datang kok. Ya gimana Pak Sofyan? Jadi Mungkin langsung aja ya Pak Sofyan ngejelasin apa maksud Pak Sofyan ngechat saya semalam terus minta ketemu sama saya di sini. iya Bu, soalnya ini kan masalah sangat penting banget Bu. Jadinya saya harus tahu dari Bu Dita sendiri Bu. Bentar, tadi malam Pak Sofyan itu bilangnya kalau ada masalah di perekrutan karyawan. Betul sekali. Tapi sejauh ini saya kerja di kantor itu, bertahun-tahun saya kerja di situ, nggak pernah yang namanya ada masalah di rekrutmen karyawan Pak Sofyan. Jadi baru kali ini saya dengar, karena emang posisi saya hari ini masih sedang cuti gitu Pak Sofyan. Jadi saya kaget, kenapa ada masalah apa sih di kantor, apalagi masalah perekrutan karyawan. Jadi gini Bu, biar saya jelasin semuanya Bu. Iya. Kemarin kan pas saya interview Bu, kebetulan saya bawa mobil. Nah abis itu kan Bu Dita nggak ada, katanya sih cuti. Ya saya Dan cuti. yang review saya tuh katanya sih kepercayaan Bu Dita gitu loh Bu. Nah kata Iya, teman saya dengar kabar kalau misalkan perekrutan karyawan di perusahaan Bu Dita nggak ada biaya administrasi Bu. Nah sedangkan saya kemarin kalau misalkan mau lulus interview ada satu persyaratan Bu, yaitu dengan biaya administrasi sebesar 50 juta gitu Bu. Apakah itu benar Bu? Sebentar. Ini Pak Sofyan serius? Serius Bu. Kalau misalkan mau lolos interview, mau ke tes selanjutnya, itu dengan syarat harus bayar administrasi Bu sebesar 50 juta. Betul sekali Bu. Makanya saya kesini harus nanya langsung ke Bu Dita Bu. Karena di kantor saya itu nggak ada yang namanya biaya administrasi Pak. Nah.
untuk menjadi karyawan di kantor gitu loh. Jadi untuk nih ya, saya kerja dari dulu di kantor itu nggak pernah, saya pun juga masuknya ya secara alami, kayak secara dengan kemampuan saya, dengan ijazah yang saya punya gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanyain tentang biaya administrasi, apalagi sampai 50 juta, itu menurut saya sudah itu di luar hal yang nggak wajar gitu loh, betul Pak. sekali, Bu. Karena emang ketentuannya nggak ada seperti itu. Kalau boleh, Pak Sofyan tadi yang interview siapa? Ya, katanya sih kepercayaan Bu Dita, Bu, yang menggantikan Bu Dita, karena Bu Dita kemarin kan cuti gitu, Bu. Iya, saya tahu. Makanya saya langsung tadi malam telepon Bu Dita dan sekarang minta ketemuan, mau nanya ini apakah ini benar atau tidak gitu, Bu. Iya, saya tahu, Pak. Ya, jadi kalau masalahnya udah kayak gini nih, nggak bisa dibiarin, Pak Sofyan. Soalnya kan juga untung nih Pak Sofyan nih cerita ke saya kalau misalkan ada biaya administrasi tersebut. Kalau misalkan enggak, malah nantinya takutnya merembet ke calon pegawai baru gitu loh, Pak. Jadi kan yang tercemar ntar namanya kantornya saya sendiri gitu. Kan saya juga heran, Bu, karena saya kan tahu dari teman saya. Ya pastinya Bu Dita tahu kan, Bu, ke teman saya, Bu. Soalnya kan yang ngasih kabar saya teman saya, Bu. Iya. Saya Dan tahu. kata teman saya juga, bahkan di sana nggak pernah ada biaya administrasi, Bu. Makanya kenapa sekarang pas saya ngelamar di perusahaan Bu Dita langsung ada biaya administrasi sebesar 50 juta loh, Bu. Iya, Pak Sofyan, saya juga nggak nyangka kalau misalkan di kantor lagi ada masalah seperti itu. Karena emang posisinya sekarang saya lagi cuti, dan karena Pak Sofyan ngabarin saya untuk ketemu hari ini, ya mau nggak mau saya harus masuk kantor. Kan juga nggak bisa dibiarin, Pak Sofyan. Nah, Kalau itu, misalkan nggak cepet ditangani juga, saya juga nggak enak sama bos saya gitu. dan juga kan kasihan sama calon karyawan yang lain, Bu. Kan mereka ke sana niatnya mau cari pekerjaan gitu loh, Benar, Bu. Pak. Bukan malah harus ngasih uang mau kerja gitu. Betul sekali. Seharusnya kan kerja untuk dapat uang. Tapi berarti enggak ya, Bu, enggak ada biaya administrasi sama sekali. Nggak ada, Pak Sofyan. Pak Sofyan mau tanya sama siapa aja yang mau karyawan lama udah yang kerja di sana. Tanyain kalau misalkan emang dia ditarik biaya administrasi, ya pasti jawabnya udah enggak. Otomatis juga enggak. Karena saya pribadi juga nggak pernah ngalamin masalah kayak gini, karena emang dari dulu emang udah yang nanganin perekrutan itu emang saya. Itu Pak Sofyan. Tapi saya pikir kemarin asisten Bu Dita, makanya saya langsung nanya Bu Dita langsung, Bu. Ya kebetulan dia karyawan saya yang gantiin saya selama saya cuti, Pak Sofyan. Ya udah kalau gitu, terima kasih atas informasinya, Pak Sofyan. Karena emang kalau misalkan nggak ada informasi ini, saya nggak bakalan tahu gitu. Ya udah kalau gitu saya lanjut mau balik ke kantor Bu Dita nih, Bu. Soalnya mau interview yang kedua katanya sih, Bu. Oh, hari ini ada interview yang kedua. Ada juga kok, Bu, yang masih interview pertama sekarang gitu, Bu. Oh ya udah kalau gitu, nanti kita ketemu di kantor ya, Pak Sofyan. Iya, siap, Bu. Ya udah. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Iya. Permisi, Bu. Iya, hati-hati Pak Sofyan. Iya. Gawat banget nih, di kantor ini bukan masalah yang main-main. Ini masalah urgent banget. Ini aku harus lapor bos nih. Nggak bisa gini terus. Ya ampun, kalau nggak cepet ditangani ya nggak bisa. Bentar, mana sih nomornya? Halo, waalaikumsalam. Iya Pak. Pak Bayu hari ini lagi ada kesibukan atau tidak, Pak? Jadi gini Pak, saya hari ini, ya saya emang cuti hari ini, tapi saya ada perlu sama Bapak hari ini juga. Tapi kalau memang misal Pak Bayu ada kerjaan atau kesibukan, nggak apa-apa Pak, nanti saya oh iya hari ini. Oh ya udah. Oh di Taman Kota Pak.
Ya, baik, saya ke sana, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Bayu. Waalaikumsalam. Aku harus cepet-cepet ketemu sama Pak Bayu nih biar masalahnya cepet kelar, cepet selesai. Ya udah. Sana. Ini si Dita kemana ya? Dia ngajak janjian di sini. Dia masih belum datang juga. Aku jadi khawatir ya. Apa jangan-jangan ada kendala ya di kantor? Biasanya Dita nggak pernah ngajak ketemu dadakan kayak gini. Mana aku juga udah lama lagi kan nggak main-main ke kantor. Ini pasti ada masalah nih. Kalau nggak ada masalah, dia nggak bakalan ngajak ketemu di sini. Juga Dita udah lama banget gak ngasih kabar sama aku masalah perkembangan di kantor. Semoga aja semuanya baik-baik aja nih. Pak. Dit. Maaf Pak, lama. Iya, Pak Bayu lama nunggu ya? Enggak, aku baru nyampe juga kok, Dit. Oh gitu, jadi... Oh, iya. Tumben-tumbenan, Dit, kamu ngajak ketemu aku dadakan kayak gini. Dan tumben-tumbenan juga ngajak ketemu di tempat ini. Ya, mohon maaf sebelumnya udah ganggu waktu Pak Bayu juga hari ini. Mungkin Pak Bayu lagi ada kesibukan atau gimana? Enggak kok, Dit. Kebetulan sekarang aku nggak ada kerjaan sih. Sebenarnya kemarin kan aku dari luar kota, baru nyampe tadi malam. Dan sekarang sebenarnya aku juga pengen main-main ke kantor, tapi kebetulan kamu udah ngajak ketemu ya sekalian kita ketemu di sini gitu. Gimana masalah kantor? Perkembangannya lancar atau gimana nih? Saya sebenarnya lagi ambil cuti Pak 1 minggu. Ambil cuti? Kamu kok nggak ngasih tahu sama aku? Biasanya kan kalau misalkan kamu mau cuti, kamu ngasih tahu sama aku. Masalahnya kan di kantor, kalau misalkan nggak ada kamu, siapa dong yang ini? Ya karena saya lagi ada acara juga Pak gitu. Oh gitu. Ya baru minggu depan saya masuk gitu. Jadi cuma 1 minggu aja saya ambil cuti. Dan sekarang di kantor lagi ada proses rekrutmen karyawan baru Pak gitu. Ya, terus? Nah, dan itu kan biasanya kan tanggung jawab saya. Tapi saya kasih ke anak buah saya yang dan tadi sebenarnya saya juga udah ketemu sama calon karyawan baru Pak di kantor. Ya, Saya terus? ketemunya di daerah sini juga tadi. Dia ngajak ketemu sama saya. Dia cerita kalau misalkan di kantor itu lagi ada hal yang nggak wajar Pak. Hal yang nggak beres gitu. Maksudnya nggak beres gimana, Dit? Jadi si calon karyawan ini cerita sama saya kalau misalkan dia itu udah pas selesai tes interview yang pertama, dia itu dimintain syarat administrasi sebesar 50 juta Pak untuk melanjutkan tes interview yang kedua. Kalau misalkan dia itu nggak bayar 50 juta itu, dia nggak bakalan lolos ke interview yang kedua itu Pak. Ya apa-apaan nih? Gitu. Jadi saya tadi juga kaget Pak, karena kebijakan di kantor juga nggak ada yang seperti itu gitu. Ya seharusnya kan kamu juga harus bertanggung jawab masalah ini, Dit. Kalau misalkan kamu masih cuti, seharusnya kamu nggak melakukan perekrutan karyawan. Kan aku udah bilang sama kamu sudah memegang penuh tanggung jawab di perusahaan. Makanya aku udah nggak pernah ini masalah perusahaan. Mau perekrutan karyawan, mau apa, itu semua terserah kamu. Dan sekarang aku juga nggak mau tahu, itu juga harus tanggung jawab kamu, Dit. Iya Pak, ini memang harus tanggung jawab saya. Kenapa saya ngajak ketemu di sini sama Pak Bayu hari ini juga? Karena saya ingin meminta solusi dari Pak Bayu. Apa saya harus mensidak langsung orangnya atau saya negur atau gimana Pak? Kamu juga harus tegas dan bijaksana, Dit. Kalau kamu misalkan negur mereka tanpa bukti, itu namanya kamu menuduh. Iya Pak. Jadi gini aja, kali ini aku bakalan bantu. Karena memang ini kan mainnya bersangkutan sama nama baik perusahaan kita. Kamu tahu kan, perusahaan sebelah kemarin
mereka perusahaannya sekarang karyawannya sudah semua berhenti dan oknum-oknumnya sudah dipolisikan semua. Karena seperti ini, perekrutan karyawan yang seharusnya tidak dipungut biaya spesial pun mereka ambil, dan perusahaan kita sekarang malah seperti itu. Gini aja, saya juga mau tahu fakta di lapangan seperti apa. Aku kan belum pernah tahu nih sama karyawan-karyawan kamu, cuman orang-orang tertentu aja kan. Nah, kira-kira yang melakukan perekrutan ini kenal nggak sama aku? Sejauh ini saya taunya mereka nggak kenal sama Pak Bayu, karena emang mereka nggak pernah ketemu sama Pak Bayu sama sekali. Ya udah gini aja, aku nyoba buat ngelamar kerja di perusahaan ya. Karena kalau misalkan memang benar dimintai duit sebesar 50 juta atau bahkan lebih, mereka otomatis juga bakalan minta sama aku. Dan aku juga bakalan rekam semuanya buat dijadikan bukti untuk melaporkan mereka, agar ini juga bisa menjadi efek jera dan contoh bagi karyawan yang lain. Kalau berani macam-macam, akan saya laporkan ke pihak yang berwajib. Saya nggak main-main, karena saya bangun perusahaan itu sudah susah, Dik. Saya keluar kota, kamu pikir ngapain? Saya keluar kota, ngebangun perusahaan saya yang baru. Ya Pak, ini juga kesalahan saya, jadi saya mohon maaf. Ya saya bakalan tanggung jawab atas ini semua Pak. Jadi maksudnya Pak Bayu tadi, Pak Bayu mau menyamar jadi calon karyawan baru Pak di kantor? Ya, Dit. Karena memang cara itu yang kayaknya emang efektif dan bisa tahu secara langsung. Karena nanti aku juga bakalan rekam semua kejadiannya. Dan pas kalau misalkan mereka benar-benar minta duit, mereka pasti bakalan terjebak. Itu. Gimana menurut kamu? Ya kalau misalkan dari Pak Bayu sendiri nggak keberatan, ya mau gimana lagi, mungkin Dit? saya cari orang lain untuk bisa menyamar jadi karyawan baru Pak. Emang kamu bisa ngejamin mereka bakalan berhasil? Kalau misalkan mereka nggak berhasil, ini kesempatan terakhir kita loh. Iya Pak. Dan ini emang butuh secepatnya, karena aku nggak mau nanti akan merembet ke hal-hal yang lain. Ya udah, sekarang mending kamu telepon mereka, ya. Anak buah kamu yang melakukan perekrutan karyawan. Kamu tanya sama mereka masalah proses perekrutan gimana, perkembangan kantor selama kamu cuti gimana. Cukup itu aja yang kamu tanyakan. Iya Pak. Nah, kalau misalkan memang dirasa ada hal-hal yang mencurigakan, pasti mereka kan bakalan ketakutan nih. Iya. Kamu segera kabarin aku. Iya. Aku bakalan siap-siap buat jadi pelamar kerja juga. Iya. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu. Aku tunggu kabar kamu, Dit. Segera telepon mereka sekarang juga. Terserah mau kamu ajak ketemu di mana. Yang jelas hari ini permasalahan ini harus selesai. Iya Pak. Ya udah, saya pamit. Siap. Assalamualaikum. Hati-hati Pak. Aduh, ya juga ya. Benar kata Pak Bayu, kalau misalkan aku lagi cuti, kenapa harus ada perekrutan karyawan? Ya udah, bentar-bentar aku telepon si David dulu. Halo, assalamualaikum. Iya Mas David. Ini lagi di kantor kan? Iya. Jadi gini, hari ini saya pengen ketemu sama Mas David sama Mbak Windy. Bisa kan? Oh, tenang aja, nggak apa-apa kok. Di tugasnya dikasih ke karyawan yang lain dulu. Iya, sebentar kok. Saya cuma pengen ketemu aja. Ya karena saya lagi cuti kan hari ini. Saya nggak bisa ke kantor soalnya. Ya udah, di Taman Kota ya Mas. Ya, waalaikumsalam. Saya tunggu. Udah, aku harus ke sana kayaknya sekarang deh. Pokoknya ya, peserta interview itu harus kita ancam, tidak boleh ngomong sama siapapun. Ya kalau gitu kan udah kita brief ya. Cuma nggak tahu kita bisa pegang omongan mereka atau enggak. Ya kalau misal mereka butuh banget ya mereka pasti bisa lah jaga rahasia ini. Ya udah, yang penting kita udah ancam mereka. Kalau sampai ada yang bocor salah satu dari peserta interview itu, ya kita langsung pecat aja, meskipun dia tuh bayar gitu loh. Dan Iya sih. kita bakal kayak mendadak, tau nggak? Bener banget. Nggak nyangka lah aku bisa pegang uang sebanyak itu.
Dan nominalnya udah hampir 200 juta. Betul. Ya, kalau seumpamanya Bu Dita itu diperpanjang masa liburnya, ya kita bakal mendapatkan uang dari perusahaan. Benar, dan Pak. kita menggelapkan uang perusahaan gitu loh. Ya, kita bakal bisa membeli apa yang kita inginkan, ya enggak? Iya, tapi aduh Bu Dita kok liburnya bentar banget sih, 1 minggu. Kalau misal Bu Dita lebih lama dari itu, kita bisa langsung beli rumah, beli mobil mewah, iya kan? Ya udah, kita manfaatkan aja sebaik mungkin dalam 1 minggu ini. Tapi aman nggak sih? Aku agak panik sebenarnya kalau misal Bu Dita hari ini kita diajak ketemu dan di tempat kayak gini, ini bukan hal yang sering Biasa nggak ya? sih? Iya. Kita harus tenang ketika kita menghadapi Bu Dita. Kita gak boleh gugup ketika Bu Dita itu mempertanyakan calon-calon karyawan yang sudah kita rekrut gitu loh. Hah? Iya, tapi aku nggak yakin. Ini juga baru pertama kali kan. Seminggu Bu Dita libur, seminggu kita melakukan penggelapan itu, dan aku nggak yakin ini bakal aman atau enggak. Aman nggak sih, Pak? Kita pasti aman kok. Kamu gak usah khawatir. Kalau kamu cemas, ya kita bakal terbongkar di Iya depan Bu sih. Dita. Yang penting kita melakukan semua hal yang sudah terjadi, ya kita anggap aja gak ada masalah gitu loh, aman-aman aja. Makanya kamu jangan gugup, ya. Aku takutnya kamu yang gugup di depan Bu Dita. Iya, Nanti kita bakalan Aku ketahuan. nggak yakin juga aku bakal stay cool gitu di depan Bu Dita. Udah, kamu jangan memikirkan masalah yang bakal terjadi, ya. Supaya kamu tenang, kita pikirkan uang yang kita udah dapat Iya sih, gitu loh. bener. Iya enggak? Jadi tambah semangat kalau misal inget sama uang yang sudah kita peroleh, Pak. Uang yang sudah ada di tangan kita itu 200 juta. Kita bakal bagi 2 atau enggak? Hah? Kamu rencananya mau beli apa? Bun. Ya agak bingung sih, Pak. Uang 100 juta aja saya baru megang loh, Pak. Ya kalau kita nggak ada Beli apa kesempatan, semalam? kita nggak bakalan punya uang sebanyak itu. Nah kalau kita cuma mengandalkan gaji dari perusahaan, Aduh, Hah? nggak cukup ya, Pak. ya kita nggak bakal mendapatkan uang sebanyak itu. Hah? Ya enggak? Udahlah, nanti kalau kita ada kesempatan lagi, kita manfaatkan lagi kesempatan itu sebaik mungkin. Ya, Pak. Pokoknya saya percaya sama Pak David kalau ini bakal aman dan kita bisa sukses lewat ini. Nanti kalau misal perusahaan kita sudah mulai menurun omsetnya, mungkin Ya kita resign. Iya, kita Ya enggak? resign. Kalau Terus seumpamanya kita- keadaan sudah tidak memungkinkan untuk kita aman, kita harus resign terlebih harus, dahulu. iya betul, Hah? Pak. Dan kita harus menghilang secepatnya. Dan kita Supaya- harus wanti-wanti banget ngelihat keadaan di kantor gimana ya, Pak. Karena Pak David yang mungkin lebih peka sama keadaan kantor. Ya udah, kalau masalah itu kita pikirkan lagi. Yang terpenting kita gak boleh gugup dan kita gak boleh cemas di depan Bu Dita, supaya Bu Dita itu tidak curiga sama kita. Oke? Oke. Saya akan belajar mulai sekarang. Saya akan belajar mengekspresikan muka saya di depan Bu Dita gimana caranya biar aman gitu ya, Pak. Baguslah kalau begitu. Ini Bu Dita udah WA apa belum? Kayaknya sudah, iya Pak. Kayaknya Bu Dita udah di sini. Saya tadi udah cek WA. Bu Dita bilang ada di taman, Pak. Di taman. Iya. Kamu udah siap? Soalnya Bu Dita tadi Kalau bilang- sekarang saya siap, Pak. Bentar lagi ngeliat mukanya Bu Dita, mungkin saya gak Ya gugup. udah, gini aja, kamu gak usah ngomong, biar aku yang ngomong duluan. Kalau semuanya Bu Dita itu nanya sama kamu, aku yang jawab. Aduh, Bapak memang hebat banget. Saya tuh kagum sama Bapak. Ya, aku kan juga butuh bantuan kamu. Ketika kamu lagi sulit, ya aku harus bantu kamu juga gitu loh. Supaya kita tidak masuk ke dalam sel. Hah? Iya, Pak. Saya Soalnya ini takut sudah sebenarnya. pemerasan, tau nggak? Ya, semoga aja masalah ini hilang tanpa jejak, supaya kita tetap bekerja di sana dan kita bisa memanfaatkan perusahaan Bu Dita untuk menguras semua harta Bu Dita. Oh ya, gimana kalau nanti malam kita Iya. makan? Hah? Kita Merayakan raya. keberhasilan kita ya, Pak. Benar Aduh, saya banget. senang banget bisa dapet tuh duit banyak tiba-tiba.
Aku juga senang banget. Dan aku punya rencana kita mau minta libur sama Bu Dita. Hah? Iya Pak. Menurut kamu gimana? Ya Setuju supaya sih, Pak, kita setuju. menikmati uang yang sudah kita dapatkan. Iya, dan kalau misalnya kita libur, kita nggak bisa ngelihat kondisi di kantor gimana Pak. Udah aku Saya punya, khawatir, saya mungkin nggak tenang selama liburan itu Pak. aku punya mata-mata di kantor kok. Dan itu Ya orang kepercayaan ampun, aku. Pak David hebat banget sih. Ya, kita kan harus seperti itu, Bu Windy, ya. Kalau kita nggak ada backingan, Iya Pak. kita nggak bakalan tahu situasi di kantor itu gimana ketika kita di luar gitu loh. Kita harus mendapatkan informasi meskipun kita nggak ada di kantor. Hah? Iya Pak. Ya, kalau masalah itu Bu Windy nggak usah khawatir deh. Saya Oke. merasa beruntung banget bisa kenal sama Pak David, dan sejauh ini saya nggak tahu mau ngomong apa selain terima kasih. Ya menurut aku Bu Windy ini adalah partner kerja aku terbaik gitu loh. Karena Bu Windy itu selalu mengikuti apa yang aku perintahkan dan selalu mendengarkan apa yang aku omongkan. Ya, alhasil seperti inilah. Hah? Ya Pak. Bu Windy itu mendapatkan apa yang Bu Windy itu mau, dan aku juga seperti itu. Yang penting kita tidak boleh membongkar rahasia kita masing-masing. Kita harus selalu solid. Iya Pak. Oke? Ya. Ya udah kalau kayak gitu, daripada Bu Dita nungguin nanti marah-marah, curiga, mendingan kita langsung. Feeling saya nggak enak Pak. Udahlah, tenang aja. Ayo, Kemana ya, Bang? permisi ya Bu. Iya. Mas David, Mbak Windy, Iya, Bu. maaf, ini ya saya mengganggu waktunya. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Udah diserahin ke karyawan yang lain atau masih break atau gimana? Udah diserahin sama yang lain dulu Bu. Jadi mohon maaf ya, saya cuti terus proses rekrutmen karyawan saya serahin ke kalian gitu. Iya nggak apa-apa Bu, kan itu sudah tanggung jawab kita Bu. Iya, saya juga percaya kok sama kalian kalau misalkan kalian bisa ngatasin ini semua gitu ya kan. Kalian juga tahu memilih karyawan yang apa ya, Kompeten. yang kompeten, yang emang sesuai dengan kemampuannya untuk bisa diterima di kantor gitu kan. Iya, ya alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan interview yang sangat ketat sehingga kita menghasilkan calon karyawan yang berkompeten dalam bidangnya Bu. Ya. Saya percaya kok sama kalian. Gimana proses interviewnya? Kemarin kan, kemarin kalau nggak salah interview yang pertama ya? Sekarang yang kedua? Iya Bu, pokoknya semuanya lancar alhamdulillah dan sesuai sama prosedur di kantor Bu. Oh berarti selama ini kalian melakukan proses rekrutmen karyawan itu sesuai prosedur ya? Iya, Bu. Kan Iya, saya Bu. sudah, kita kan juga sebelumnya sebelum saya cuti juga saya sudah meeting sama kalian kalau misalkan prosedur rekrutmen karyawan itu seperti apa dan ketentuan-ketentuannya itu seperti apa juga kalian udah paham akan hal itu. Iya Bu. Iya Bu. Ya kita menjalankan yang Ibu perintahkan sama kita Bu. Kita tidak menyelewengkan atau melanggar ketentuan dari Bu Dita, dan kita mana berani melanggar itu semua Bu. Emang ada kendala Bu? Kenapa Iya Bu, kita- atau Iya, mungkin sebenarnya saya ngajak ketemu kalian di sini hari ini itu saya mau nanya mungkin ada kendala apa, nanti kalau misalkan ada kendala di kantor nanti saya bisa bantu gitu, soalnya kan Oh. kalau misalkan via telepon juga nggak Iya. bakalan valid, nantinya pasti ada bakalan iya miskomunikasi iya. atau apa gitu Bu. Dan Iya. kita sangat khawatir soalnya Ibu itu tidak seperti biasanya ngajak kita ketemu di Tempat tempat seperti ini, terbuka Bu. seperti ini gitu loh. Oh nggak santai, karena emang saya lagi jalan daerah sini, jadi saya juga pengen tahu kabar kantor gimana gitu kan. Saya selama cuti ini juga saya kan nggak pernah nanyain. Tapi kan gimana. kita berdua sempat laporan juga Bu
dokumentasinya sama laporan-laporan perusahaan. Via Mungkin belum. kamu send via email ya? Iya Bu. Belum saya buka berarti. Oh. Maaf ya, karena kan Iya, emang nggak apa-apa, kalau Bu. misalkan di email tuh kadang saya nggak terlalu ini. Jadi kalau misalkan kamu mau nge-send laporan itu di email, kamu chat saya dulu gitu. Iya Bu, sebenarnya Konfirmasi ke saya dulu, baru saya nanti buka email. sebenarnya saya sudah melarang Bu Windy buat ngirim laporan itu, takutnya mengganggu cuti ibu. Tapi tanpa sepengetahuan saya, Bu Windy sudah kirim via email Iya duluan Bu, Bu. karena saya rasa itu penting gitu Bu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan emang itu diperlukan untuk desain ke saya, karena ya yang saya bilang tadi, kalau misalkan mau kirim via email lewat saya itu chat dulu, konfirmasi dulu sama saya, karena saya emang jarang buka email. Karena saya agak sedikit panik. Enggak, maksud saya nggak begitu ini Bu, nggak terbiasa kalau ibu cuti gitu Bu. Ya sebenarnya saya cuti juga nggak lama. Minggu depan saya kan juga udah masuk. Iya Kamu Bu. kenapa kok kayak yang panik gitu atau gimana? Kan Enggak Bu. setiap Ya, hari ya. udah ketemu sama saya di Ya, kantor. mungkin karena kecapean Bu, kan ibu tahu sendiri. Iya, Bu. Ibu melimpahkan tanggung jawab ibu sama kita, dan kita kan nggak terbiasa Bu, makanya Bu Windy Ya, hitung-hitung ini juga sebagai pengalaman kalian. Nanti kalau misalkan kalian diangkat jadi manajer, kan kalian harus mengurusi hal-hal yang seperti ini, harus mengurusi hal yang lebih berat lagi. Jadi kan perlu dilatih. Ya gitu juga loh. sih Bu, ya mungkin Bu Windy belum terbiasa dengan pekerjaan Bu. yang berat ini Bu. Oh, gitu. Iya. Ya sudah, kalau misalkan di kantor nggak ada apa-apa, semuanya lancar. Juga saya nanti bakalan buka emailnya dari Mbak Windy. Oh iya Bu, iya Bu, iya Bu. Ya udah, kalian bisa balik ke kantor sekarang. Nggak apa-apa, saya cuma tanya itu doang. Itu aja Bu. Itu aja Bu. Mungkin kita dipanggil ke sini ada masalah yang besar yang kita lakukan gitu Bu. Iya Bu, Nggak padahal ada. saya jadi lega nih Bu. Emang di kantor lagi ada masalah? Enggak Ya, ada Bu. nggak ada Nggak sih, Bu. ada. Ya udah kalau Iya. gitu kita pamit ke kantor dulu Bu. Ya Saya udah, nggak enak iya. kalau lama-lama di luar. Maaf ya kalau misalkan saya ganggu waktu kalian. Nggak apa-apa Ya, Bu, nggak nggak apa-apa. Kalau ternyata nggak ada masalah nggak apa-apa Bu. Kalau gitu kita berdua balik kantor dulu ya Bu. Ya udah, hati-hati. Mari Bu. Ya, lancar ya. Iya Bu. Mereka ngomong gitu aja sama aku udah gugup. Gimana aku nggak curiga sama mereka ya? Mungkin yang dibilang Pak Sofyan itu bener adanya, kalau misalkan mereka itu lagi melakukan hal yang nggak wajar di kantor. Aku harus telepon Pak Bayu nih. Aduh, nih sekarang udah jam 11. Permisi Pak, Ya Mas, Eh, silahkan duduk. ini tempat interviewnya di mana? Ya sebelah sana. Oh, interview juga Mas. Iya, kebetulan saya juga mau interview. Saya sih masih tahap pertama Pak. Oh ya, Bapak sendiri mau interview juga atau gimana? Mau interview juga yang kedua kali udah. Oh, udah dipanggil atau belum? Oh, yang mau interview masih keluar katanya Pak. Dan kebetulan teman-teman yang lain juga ada yang masih makan. Oh gitu. Ini dia Pak, yang Di sini mau Sih. mau interview juga. Iya, saya mau interview, tapi saya masih mau interview pertama Pak. Oh, masih pertama. Belum tahu ya persyaratannya apa aja. Ya saya nggak tahu Pak. Yang saya tahu cuman ya surat lamaran dan berkas-berkas pendukung lainnya. Oh gitu doang. Berarti Mas ini belum ngasih tahu persyaratan apa aja yang harus dipenuhi? Belum. Oh belum. Oh emang ada persyaratan lagi? Ya udah gini aja deh. Ya udah deh. Kita ngobrol di sini aja. Persyaratan yang terakhir yang harus kamu lengkapi yaitu kamu harus membayar nominal 50 juta. Kalau kamu mau bergabung bekerja di sini. Dan kemarin saya sudah bilang sama Mas ini
ya, dan Mas ini sudah menyetujui persyaratan yang kita ajukan. Kalau seumpamanya kamu membayar 50 juta, jabatan kamu meskipun kamu masih menjadi karyawan baru di sini, jabatan kamu bakal bagus dan itu yang bakal kamu tempatin. Seperti Mas ini, karena Mas ini kemarin bayar 50 juta, dia itu mendapatkan jabatan yang bagus. Itu pun kalau kamu mau. Ya, dan itu juga kemudahan ya tentunya buat pelamar kerja yang baru. Mohon maaf nih sebelumnya Pak, kalau misalkan saya nggak mau bayar gimana? Kalau nggak bisa dong Mas, kan itu emang syaratnya, syarat. Oh berarti nggak bisa melamar di sini? Ya nggak bisa lah. Oh ya udah, kalau gitu berarti saya ngelamar di tempat lain aja Pak. Soalnya yang saya tahu di perusahaan ini sangat terpandang, kemudian sangat terkenal, sangat profesional karyawannya. Tapi kenapa kok sekarang malah Oh, kamu diminta pikir duit kita ya? nggak profesional? Ya jelas kalian nggak profesional. Karena apa? Di mana-mana orang melamar kerja itu bukan dimintai duit. Yang mikirnya lebih jernih dong Mas. Di Nah mana-mana seharusnya nih ya. ibu ini yang mikirnya harus lebih jernih. Kayaknya yang pikirannya agak sedikit kurang jernih atau keruh itu kayaknya ibu. Mas, sekarang itu cari kerja tuh susah Mas. Kita di sini tuh sudah memberi kemudahan. Ini bukan kemudahan, tapi ini kesusahan buat kita. Ya kalau misalkan orang yang punya duit bisa bayar. Kalau misalkan saya nggak punya duit gimana? Ya kalau kamu nggak punya duit, ya mendingan kamu pergi ya. Soalnya apa? Perusahaan di sini nih perusahaan ternama dan cuma uang 50 juta kamu bisa mendapatkan dalam jangka waktu 2 bulan. Ya. Apa kamu nggak bisa pertimbangkan itu? Mohon maaf, saya potong. Saya nggak bakalan tergiur dengan gaji yang kalian sampaikan sama saya. Karena saya tahu gaji karyawan di sini ini berapa. Sekelas karyawan seperti kita nantinya itu nggak mungkin sampai 25 juta per bulan, paling tidak 3 sampai 4 juta. Nah kalau kalian berdua, mohon maaf nih saya agak sedikit lancang. Kalian berdua ini di sini kan bukan pimpinan, tapi kenapa ya kok di sini kalian seolah-olah yang punya perusahaan dan bisa menjamin semuanya? Karena dengan posisi kita punya hak dan kekuasaan di sini. Dan kita emang bukan pimpinan. Berhubung pimpinannya di sini lagi cuti dan pimpinan melimpahkan tanggung jawab kepada kita. Ya kita berhak dan berkuasa di perusahaan ini selama pimpinan itu cuti. Tolong sodorkan bukti sama saya kalau misalkan saya harus membayar sebesar 50 juta. Kamu gak usah nyolot. Kamu mau bekerja di sini apa enggak? Hah? Kalau kamu mau bekerja di sini, kamu patuhi apa yang kita omongin. Ya, kamu gak usah nyuruh-nyuruh kita tolong sodorkan, tolong inilah, tolong itulah. Ya artinya kan kalian harus ada bukti gitu loh. Kalau misalkan nggak ada bukti, gimana caranya saya mau percaya sama kalian berdua? Tapi kita bisa menjamin kalau kamu bisa di posisi yang bagus. Tapi saya nggak butuh jaminan itu, karena yang menentukan bukan kalian, tapi pimpinan kalian di sini. Kalian di sini cuma melakukan perekrutan karyawan. Yang menentukan adalah pimpinan. Kalian berdua jangan seolah-olah di sini kalian itu paling benar gitu. Tidak dibenarkan ya. Karena yang saya tahu pamflet yang disebarkan di sini tidak dipungut biaya spesial pun. Pamflet yang kita sebarkan itu cuma sebagai formalitas doang ya. Kamu tahu kan? Cari pekerjaan itu sangat susah. Nggak cuma di kantor ini aja yang menyuruh calon karyawan untuk membayar. Pasti di luar sana bakal sama sikapnya seperti kita. Mohon maaf, kalau dibilang susah sih nggak terlalu susah juga, asalkan kita mau berusaha. Tapi kalau kayak gini caranya sih, ini udah nggak sehat namanya. Jadi saya nggak mau bayar di sini. Kamu tahu apa soal perusahaan? Nggak usah tanya masalah saya tahu atau enggak. Yang kalian perlu tahu di sini, kalian itu nggak punya hati nurani, tahu nggak? Gimana caranya? Misalkan, coba pikir, kalau misalkan yang dimintai duit itu adalah saudara-saudara kalian dan dia nggak punya duit, orang tuanya cuma kerja di sawah sebagai buruh, apa kalian tega? Ngajarin sama kita berdua ini. Saya nggak ngajar, saya nggak. Kamu bilang peraturan, tolong kasih tahu sama saya mana peraturan secara tertulis. Kalau kamu nggak bisa bayar, buat apa saya buang-buang waktu buat kasih itu ke kamu? Toh masih banyak yang mau ngelamar di sini dan mau bayar, ya. Mas mau bayar di sini. Kalau misalkan mau bayar, ya, Mas kesini cuman buat cari kerja, buat cari duit, bukan malah mengeluarin duit. Mas, kalau misalkan sependapat sama saya, lagi kasih tahu sama pelamar-pelamar yang lain, jangan suruh bayar sama mereka berdua. Ya udah kita buktikan lagi. Sudahlah, kasih tahu ya, terserah kamu.
pasti bakal banyak kok yang bekerja di sini dan mau bayar. Hah? Ya kalian siap-siap aja jadi pengangguran selamanya dan nggak bakalan mendapatkan pekerjaan di perusahaan ternama seperti perusahaan ini. Ya sudah, kalau kamu nggak mau bayar uang sebesar 50 juta, ya mendingan kamu pergi, ya. Jangan pernah injakan kaki kamu di kantor ini lagi. Kalau enggak, aku bakal bersikap tegas sama kalian berdua. Itu pun kalau kamu nggak mau bayar juga seperti orang ini. Ini apa-apaan? Kalian udah nyuruh aku bayar, tapi kalian malah berperilaku kasar seperti ini terhadap pelamar kerja di sini. Kamu yang pelamar kerja kalau kamu nggak bisa bayar. Oh, berarti yang ini udah gak beres nih. Kita lihat aja. Aku pastikan tingkah laku kalian berdua di sini akan membuat kalian menyesal Apa yang selamanya. bisa kamu lakukan? Kamu tuh bukan siapa-siapa di sini. Ya, kalian taunya sekarang aku bukan siapa-siapa. Tak lagi kalau misalkan kalian tahu, kalian bakalan mohon-mohon buat gak dipecat, gak dilaporin ke pihak yang berwajib sama aku. Udahlah, mendingan kamu Oh, pergi. kamu ngancam kita berdua. Ini Ya. rahasia perusahaan, kamu jangan sampai macam-macam sama kita berdua. Itu apa ya kok ribut-ribut? Kayaknya aku harus kesana deh. David, Windy, ini ada apa? Bunita, ada Udah. di kantor kan? Sekarang gini, Dit, aku udah dapat buktinya. Ternyata bener, ya. Orang ini minta duit sebesar 50 juta sama seluruh pelamar kerja di sini. Enggak, Bu. Bu, ini Dan- salah, Bu. Kamu Aku gak udah ada usah buktinya semua. deh. Ya. Kalian diam. Saya juga Karyawan kamu aja berani ngelawan aku, Dit. mohon maaf, Bu. Siapa, Bu? Ini siapa, Bu? Kalian tuh kalau misalkan emang nggak bisa kerja ya udah bilang aja nggak bisa kerja. Jangan malah membuat peraturan seenaknya sendiri gitu. Kalian tahu sebelah saya siapa? Di sebelah saya adalah pemilik perusahaan. Apa, Bu? Emang kalian kira saya nggak tahu? Tadi pas waktu saya ngajak ketemu sama kalian, saya nggak tahu kalau misalkan kalian udah kayak gitu di kantor. Iya, kita nggak mau, Bu. Sudah menyalahgunakan tanggung jawab ini, Bu. Udah, nggak usah banyak minta maaf ya. Karena kalian berdua, aku pastikan hari ini kalian akan segera dipanggil sama pihak yang berwajib. Pak. Aku udah ada buktinya di sini. Tapi Pak, kita minta kita maaf, bisa Pak. Dan yang kedua, aku nggak butuh. Ya yang jelas kalian harus mengembalikan duitnya. Dan yang kedua, aku mau mereka dipecat secara tidak terhormat atas kesalahan mereka yang udah diperbuat hari ini. Dan Mas ini ya, ini juga saksi. Selain aku ada bukti, aku juga ada saksi. Dia itu juga dimintai duit. Jadi kalian siap-siap nih hari ini buat berhadapan dengan pihak yang berwajib. Kalian masih kurang gajinya? Hah? Aku gaji kalian itu mahal-mahal. Ya. Iya, Pak. Kita minta maaf, Pak. Belum lagi tunjangan, belum lagi uang transport, belum lagi fasilitas-fasilitas kantor yang lain. Itu masih gak cukup buat kalian berdua. Aku bangun kantor ini susah payah, Mas. Ya. Kalian cuma tinggal kerja, dapat duit, udah selesai. Tapi kalian malah mau menghancurkan reputasi perusahaan aku yang udah aku bangun susah-susah. Sekarang kalian harus terima semua konsekuensi yang udah saya berlakukan sekarang. Silahkan ya, kalian kemasi barang-barang kalian di sini semuanya, dan segera kamu buat surat desainnya, pemecatan secara tidak terhormat. Aku sama Mas ini mau ke kantor polisi buat melaporkan kejahatan mereka di sini. Baik, Pak. Tapi, Pak. Ayo, Mas, ikut Mas. Pak. Bu, saya minta maaf, Bu. Bu, tolong Bu, maaf. Saya nggak nyangka ya sama kalian ya. Padahal saya udah percaya banget sama kalian buat megang proses penerimaan karyawan baru ini. Tapi apa endingnya? Kalian yang buat kecewa saya. Kalian udah ngecewain saya. Kalian tahu di sebelah saya siapa tadi? Pemilik perusahaan. Kita minta maaf, Bu. Udah, pokoknya kalian harus nerima konsekuensi. Kalian harus dipecat dari sini. Mulai detik ini kalian udah nggak boleh kerja di kantor ini. Istilahnya jangan dilaporin ke polisi, Bu. Saya mohon, Bu. Bukan urusan saya.
urusan kalian berdua ya kalian jalani. Saya udah nggak ada waktu buat karyawan macam kalian. Bu,